Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu Ade Pamukas. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan aplikasi kami yang bernama Onsika Digital Library. Nah, aplikasi ini dibuat karena Universitas Singapura Bangsa perpustakaannya belum dibuat secara digital. Nah, dengan adanya digital library ini diharapkan mahasiswa dan Civitas Onsika dapat mengakses dokumen itu dari manapun dan kapanpun tanpa harus pergi ke perpustakaan secara langsung. Nah, ini adalah tampilan home dari Onsika Digital Library. Nah, di sini sebenarnya ada tiga buah dokumen utama, yaitu yang pertama ada jurnal, kemudian e-book dan skripsi. Nah, di sini kami juga melampirkan data tentang kami, yaitu Onsika Digital Library adalah sebuah web yang berisi tentang koleksi digital dari Perpustakaan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Web ini bertujuan untuk memudahkan pencarian sumber baca yang bersumber dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini kami juga melampirkan kontak yang dapat dihubungi, yaitu ada nomor HP dan email. Nah, di sini itu sebenarnya apabila kita klik jurnal, maka kita akan beralih halaman ke halaman tentang jurnal. Nah, dokumennya sebetulnya ada 4. Yang satu dokumen lagi adalah dokumen lainnya, yaitu dokumen yang dapat berisi selain jurnal, skripsi maupun e-book, yaitu bisa berupa proceeding, tesis, disertasi maupun dokumen-dokumen lainnya. Nah, selain itu ada juga kontak. Kontak ini merupakan berisi alamat utama kami, yaitu di Universitas Singapura Bangsa Karawang, kemudian email yang dapat dihubungi untuk pertanyaan, dan juga ada nomor HP. Nah, selain itu kita juga bisa login. Nah, di sini apabila kita belum mempunyai akun, maka kita akan klik di situ, kemudian kita melengkapi data diri. Misal kita mengisi data diri Bayu, terus agama Islam, terus alamatnya di Kebumen, jenis kelamin laki-laki, Universitas Singapura Bangsa Karawang, kemudian fakultasnya ilmu komputer, prodinya teknik informatika, kemudian NIM-nya. Nah, kita kemudian mengisi email. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Kemudian kata sandi akun yang digunakan untuk masuk ke dalam akun tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga melampirkan foto. Foto di sini digunakan untuk foto profil dan data diri. Nah, kemudian kita klik daftar. Karena tadi name yang diketik itu name yang sudah didaftarkan akunnya, maka kita tidak bisa mendaftar lagi. Nah, jadi di sini tidak bisa terdapat duplikasi akun. Nah, duplikasinya itu dilihat dari name, kemudian dilihat juga dari email dan nomor HP. Jadi apabila ketiga dari itu ada yang sudah terdaftar, maka tidak bisa mendaftar lagi. Nah, karena sudah terdaftar, maka kita bisa langsung login. Nah, selain itu apabila kita lupa kata sandi, kita bisa mengklik di situ, kemudian kita bisa mengetikkan email kita, lalu kita klik kirim. Nah, secara otomatis maka password yang digunakan untuk mereset akun kita itu sudah dikirimkan kepada email kita. Nah, kita bisa ngeklik link yang sudah dikirim dan mengganti dengan password yang baru. Nah, kemudian untuk login, kita dapat mengisi email, dan password. Kemudian klik sign in. Nah, ini adalah tampilan dari user. Di sini yang membedakan dari
dari sebelum login dan sesudah login ada bebas pustaka dan akun. Nah, ini keluar apabila kita sudah login dan ada 2 buah fitur, yaitu ubah profil dan keluar. Nah, untuk ubah profil ini digunakan untuk mengubah data yang sudah kita inputkan ke dalam sistem. Misal kita ingin mengganti nomor HP, maka kita bisa menggantinya di sini. Nah, kemudian kita klik simpan, maka secara otomatis data akan berganti dari nomor yang tadi menjadi nomor yang baru. Nah, kemudian kita ada bebas pustaka. Nah, bebas pustaka ini digunakan untuk sebagai surat apabila diperlukan. Nah, di sini kita menginputkan nama, NPM. Nah, jenjang itu bisa berupa S1, D3, D1. Nah, kemudian fakultasnya kita Fakultas Ilmu Komputer, prodinya Teknik Informatika, emailnya. Kebumen, kemudian kita klik kirim. Nah, di sini kita akan mendownload file. Nah, di sini kita akan membuka. Nah, ini adalah file yang dari syarat bebas pustaka sendiri. Formatnya seperti ini. Nah, saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa nama, NPM, prodi, dan alamat ini berdasarkan data yang kita inputkan tadi, ya, menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak mempunyai pinjaman pustaka milik perpustakaan Universitas Singapura Masa Karawang. Nah, kemudian surat ini meminta tanda tangan dari UPT Unsika, kemudian dicap dan meminta nomor surat. Nah, surat ini digunakan sebagai bukti bahwa kita tidak memiliki pinjaman apapun. Nah, sekian dari sisi user. Kemudian ada juga dari sisi admin. Nah, pertama kita perlu masuk ke admin. Nah, di sini kita tidak bisa langsung masuk ke admin, melainkan kita harus login dulu. Nah, kita harus Nah, ini adalah tampilan dari admin. Di sini adalah pusat data yang bisa digunakan untuk keperluan pengelolaan dari Unsika Digital Library. Nah, di sini ada kita dapat mengubah kata sandi, di mana akun admin di sini hanya ada satu, jadi hanya berpusat pada satu orang. Nah, di anggota sendiri kita bisa menambahkan anggota, mengedit anggota, dan menghapus anggota. Jadi fitur grup di admin lengkap. Nah, misal kita ingin menambahkan anggota baru, kita masukkan nama Bayu, karena Bayu Adi Pemuka sudah terdaftar, misal Bayu Adi, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Karawang, universitas, misal Universitas Singapura Masa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, nah, Teknik Informatika. Nah, untuk NIM kita acak saja email, nomor HP, kita isi asal aja, kata sandi. Nah, di sini juga ada foto. Kita untuk foto tetap harus mengisinya. Nah, misal kita upload
simpan, maka data otomatis akan tersimpan. Nah, datanya ini berupa ini. Nah, datanya lengkap tetap ditampilkan. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi edit data dan hapus data. Edit data ini, misal kita ingin mengedit data alamat dari Karawang kita ubah menjadi Kebumen, ataupun universitas menjadi Universitas Indonesia. Kemudian kita klik save. Nah, di sini juga ada status yang membedakan antara membuat akun baru dan edit. Di sini ada tambahan status di admin. Jadi admin bisa mengubah status anggota tersebut menjadi tidak aktif apabila pengguna menyalahi aturan yang ada. Nah, apabila statusnya tidak aktif, maka pengguna tidak dapat masuk ke akun tersebut sebelum kesalahannya dibenarkan. Nah, kemudian kita menyimpan. Nah, kemudian yang terakhir ada hapus. Ketika kita menghapus data, maka akan keluar notifikasi apakah yakin menghapus data tersebut. Apabila tidak, maka data tidak terhapus. Dan apabila kita yakin, maka data akan terhapus. Data anggota berhasil dihapus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita. Di sini saya akan menjelaskan fitur dokumen skripsi dan juga jurnal, baik dari segi user dan admin. Saya akan menjelaskan fitur untuk admin mengunggah file skripsi dan jurnal. Pertama-tama, klik dokumen, lalu akan tampil seperti ini, maka pilih jurnal atau skripsi atau ebook dan lainnya. Pertama saya akan mencoba untuk mengunggah file jurnal. Klik jurnal, maka akan tampil seperti ini, yaitu list-list jurnal yang telah diunggah oleh admin sebelumnya. Klik hapus jika ingin menghapus. Klik hapus, akan ada notif seperti ini, yakin menghapus data, maka klik OK jika akan menghapus data tersebut. Data berhasil dihapus. Kemudian saya akan mencoba untuk menambahkan jurnal. Klik tambah jurnal, isilah form-form ini sesuai dengan deskripsi jurnal tersebut. Pertama, isi judul jurnal, contoh, nama penulis Talita, tahun terbit 2020, email tal@gmail.com. Kemudian diperintahkan untuk mengisi nomor ISSN dan ISBN. Namun jika tidak ada, maka bisa diisi dengan simbol strip seperti ini. Kemudian isi abstrak dan unggah file PDF. Isi abstrak tersebut dengan abstrak yang terdapat pada jurnal tersebut. Lalu pilih file PDF yang akan diunggah. Dengan catatan filenya berupa file PDF dengan ukuran maksimal yaitu 4 MB. Lalu klik simpan. Maka file telah disimpan ke database. Data berhasil disimpan. Lalu saya akan mencoba untuk mengedit file yang baru saja saya unggah. Klik edit. Kita akan mengubah nama penulis dari Talita menjadi Randy. Kemudian klik simpan. Maka nama penulis akan berubah. Begitupun dengan skripsi. Akan tampil seperti ini, yaitu list-list skripsi yang telah diunggah oleh admin sebelumnya. Lalu admin juga dapat mengedit, menghapus, dan menambahkan skripsi. Klik hapus jika ingin menghapus, lalu edit untuk ubah. Kita akan coba untuk menambahkan file skripsi.
Isi form tersebut sesuai dengan informasi pada skripsi tersebut. Judul contoh, nama penulis Talita, email, pilih universitas. Selanjutnya, file tersebut harus diisi seluruhnya dengan benar. Jika tidak, maka data tidak dapat disimpan dan muncul notif seperti ini. Harap isi bidang ini. Pilih file. Dengan ketentuan file berjenis PDF dengan ukuran maksimal 10 MB, lalu klik simpan. Berikut merupakan judul jurnal yang baru saja kita unggah. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melihat dokumen skripsi dan jurnal dari segi user. Pertama akan mulai dengan menu Home. Untuk mengunduh file skripsi maupun jurnal, silakan klik dokumen. Akan muncul jenis-jenis dokumen yang ada pada sistem. Kemudian pilih jurnal. Untuk mengunduh jurnal, saya akan mencoba untuk mengunduh file jurnal. Klik skripsi. Lalu muncullah list-list jurnal yang terdapat pada sistem yang menampilkan judul, nama penulis, abstrak, beserta tahun terbit. Untuk membaca detailnya, maka klik baca selengkapnya. Akan muncul detail jurnal seperti ini. Untuk mengunduh file, diperlukan login terlebih dahulu. Jika tidak login, maka user tidak dapat mengunduh file tersebut. Klik tulisan tersebut untuk mengunduh, kemudian akan dialihkan, maka user dapat melihat keseluruhan isi jurnal. Untuk mengunduhnya, kalian bisa klik tombol download pada kanan atas, lalu pilih folder untuk menyimpan file tersebut dan klik simpan, maka file akan otomatis di-download. Begitupun dengan skripsi, bisa klik dokumen, lalu pilih skripsi. Akan muncul list-list skripsi yang terdapat pada sistem. Untuk membaca detailnya, maka klik baca selengkapnya. Akan muncul detail skripsi seperti ini. Masih sama, untuk mengunduh file maka diperlukan login terlebih dahulu. Kemudian klik. Akan muncul seperti ini. Klik download pada kanan atas. Lalu pilih folder untuk menyimpan file dan klik simpan. Maka file akan otomatis terunduh. Begitulah langkah-langkah untuk menu atau fitur skripsi dan juga jurnal, baik itu dari segi user maupun admin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Fajar Laksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital library, bagian admin dan user untuk ebook dan yang lainnya. Yang pertama ke ebook dulu. Di sini Anda bisa mengedit, menghapus, dan menambahkan ebook. Contoh pertama menghapus ebook. Nanti di sini akan muncul pop-up yakin menghapus data, lalu pencet OK. Nanti ebooknya telah dihapus. Lalu menambahkan ebook, judul,
nama penulis, penerbit, ditulis saja penerbit, kota terbit, tahun terbit, lalu email, sinopsisnya, lalu file PDF. Di sini jenis file PDF-nya maksimal itu 10 MB. Kita bisa cari filenya PDF-nya, contoh ini ya, lalu klik simpan. Nah, ebook berhasil di upload. Selanjutnya edit, mengedit nanti atau memperbaharuinya seperti ini, lalu ganti jadi atau email juga diperbaharui. Lalu simpan. Nah, ebook berhasil diedit. Selanjutnya ke bagian lainnya. Sama seperti ebook tadi, bagian lainnya ini Anda bisa mengupload seperti karya tulis ilmiah dan yang lain-lainnya. Pertama bisa hapus sama edit. Contohnya kita menambahkan file terlebih dahulu, judulnya, penulis, tahun terbit, email, ketika jadi tutorial. Di sini karena nggak ada tutorial, jadi bagian yang lainnya ringkasan. Ini maksimal ringkasan itu 1000 karakter. Lalu kita pilih filenya. Kita pakai file tutorial ini aja, lalu simpan. Ya, di sini udah ada tutorial judulnya. Anda bisa mengedit seperti ini. Atau menghapusnya, klik hapus, yakin menghapus data, oke. Lalu selanjutnya kita akan ganti jadi user. Keluar admin terlebih dahulu, login. Jika belum mempunyai akun user, Anda bisa daftar terlebih dahulu, bisa login jika sudah. Sign. Nah, berhasil login menjadi user. Lalu kita ke dokumen. Di sini ebook. Ebook di sini ini tadi yang kita buat sebelumnya, sama ada dua karena yang tadi sudah ada yang dihapus. Contohnya ini bisa baca selengkapnya untuk melihat ebook lebih jelas. Sini data ebook, lalu sinopsisnya, lalu Anda bisa mengunduh file ebooknya. Login untuk mengunduh file, jadi ini diwajibkan login ya. Klik. Nah, sini bisa mulai download. Nah, download selesai. Lalu selanjutnya kita ke dokumen lainnya. Nah, ini dokumen lainnya.
Anda bisa memilih dokumen lainnya apa aja yang ingin Anda baca atau download. Klik baca selengkapnya untuk melihat lebih lanjut. Terus di sini ada data file, terus ringkasannya. Sama seperti sebelumnya, Anda bisa mengunduh. Ini download saja. Nah, sudah terdownload. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Gali Saputra, NPM saya 17106311700176. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan apa itu master data yang ada pada Digital Library Unsika. Sebelumnya, pada saat kita masuk sebagai admin, maka tampilan yang pertama akan menyapa admin adalah tampilan beranda. Tampilan beranda adalah tampilan yang berisi summary atau seperti tampilan cepat mengenai data-data yang telah ada pada Digital Library Unsika. Tampilannya adalah seperti ini. Terdiri ada jumlah jurnal, jumlah e-book, jumlah skripsi, dan jumlah dokumen lainnya. Selanjutnya di sini ada master data dari Digital Library Unsika. Pada bagian left tab, kita bisa melihat master data itu terdiri dari beberapa bagian yang nantinya akan ada fungsinya masing-masing. Yang pertama ada master data universitas, master data untuk fakultas, prodi, agama, dan jenis dokumen. Kemudian kita masuk ke bagian universitas. Pada bagian universitas ini, berisi tentang data-data universitas yang telah terdaftar pada Digital Library Unsika. Nah, tampilan ini berisi tentang jumlah dari universitas yang terdaftar di Digital Library Unsika. Di sini ada button, dan di sini juga ada button untuk menambah universitas, jika misalkan ada universitas baru. Coba kita contohkan. Misal kita ingin menambah universitas, misalkan kita beri nama Universitas Negeri Semarang. Nah, maka akan memunculkan pop-up data universitas berhasil simpan, dan datanya akan ada di paling bawah. Nah, selain itu, button-buttonnya juga bisa diedit. Misalkan kita ubah edit ini, Universitas Negeri Semarang. Kita ubah menjadi Universitas Negeri Solo. Kan? Nah, maka akan muncul data universitas berhasil diubah. Dan button ini digunakan untuk menghapus data yang tadi. Klik hapus. Nah, maka data universitas bisa dihapus dan data yang tadi sudah tidak ada. Selanjutnya adalah data fakultas. Pada tampilan ini, admin dapat melihat data fakultas yang ada pada Digital Library Unsika. Tampilannya terdiri dari nomor, nama fakultas, dan tombol yang terdiri dari edit data dan hapus. Di sini juga ada tombol yang digunakan untuk menambah fakultas. Oke, kita klik, maka kita akan ditampilkan dengan form yang digunakan untuk menambah fakultas. Misalkan kita tambahkan fakultas kebudayaan. Misal, tambahkan fakultas kebudayaan. Nah, maka akan muncul di bagian paling bawah. Di sini fungsi untuk mengedit data, dan ini digunakan untuk tombol hapus. Akan disebutkan oleh sebuah tabel yang berisi data tentang program studi yang telah terdaftar pada Digital Library Universitas Singapura Mangsa Karawang. Lihat di sini ada nomor, program studi, dan tombol. Ini bisa dilihat ada 24 daftar studi yang telah program studi yang telah terdaftar pada Universitas Singapura Mangsa Karawang Digital Library. Buttonnya juga sama, terdiri dari edit data, hapus, dan ada tambah program studi. Kita tambah program studi.
Bisa kita tambah program studi, misalkan ini otomotif, simpan. Sama seperti kedua data sebelumnya, data tersebut akan disimpan di data yang paling bawah. Selanjutnya adalah masa data untuk agama. Pada halaman ini, admin akan ditampilkan tentang data-data tentang agama yang nantinya dapat digunakan untuk pendaftaran user. Tampilannya sama, yaitu ada tabel, terdiri dari nomor, agama, dan tombol yang terdiri dari edit data, hapus. Di sini juga ada button untuk tambah agama. Nah, yang terakhir di dalam master data yaitu adalah jenis dokumen. Nah, dalam Digital Library Unsika, selain ada jurnal, e-book, dan skripsi, ada dokumen lainnya jika semata-mata diperlukan untuk kebutuhan apapun itu. Nah, di sini tampilannya adalah sama seperti keempat tabel sebelumnya, ada nomor, jenis dokumen, dan tombol yang terdiri dari edit data dan hapus. Kemudian ada tambah jenis dokumen. Data jenis dokumen ini nanti akan digunakan dalam upload data lainnya yang ada di bagian dokumen. Nah, jadi misalkan kita pengen upload data tapi bukan jurnal, bukan skripsi, bukan e-book. Nah, maka kita akan masukkan data ke lainnya. Nah, di data lainnya kita tambah file. Nah, maka akan muncul data-data yang ada di master data jenis dokumen tadi di sini. Nah, dari disertasi, karya tulis ilmiah, proceeding, tesis, tugas akhir, maupun lainnya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan letak dari data-data yang telah kita input tadi. Letaknya di mana? Nah, letaknya adalah di bagian login. Misalkan kita belum punya data, kita belum punya akun, kita bisa klik di sini untuk registrasi. Nah, data-data tadi nanti akan muncul di bagian ini. Seperti pilih agama, tadi sudah kita lihat. Pilih Islam. Jenis kelamin juga tadi kita lihat. Kemudian ada alamat, misalkan ini namanya Andika Saputra, saya sendiri. Nah, kemudian di sini ada data universitas yang tadi kita masukkan. Teknologi Bandung, tasnya. Nah, ini data yang telah tadi kita masukkan. Fakultas Hukum dan program studinya bisa kita pilih. Kayak tadi seperti teknik otomotif yang telah kita masukkan tadi. Tuh. Mungkin itu aja untuk penjelasan dari bagian saya mengenai tentang master data dan letaknya pada bagian view untuk user. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.